Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan semoga serta dalam lindungannya. Oke, sebelum kita memulai materi hari ini, materi pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kalau kalian semua mempelajari tentang sistem karburator. Karena apa? Sistem ini akan dipelajari setelah paham mengenai sistem karburator. Oke, kita masuk ke materi. Untuk sistem EVI ini, untuk sistem materi ini adalah mengenai sistem EVI atau electronic fuel injection. EVI atau electronic fuel injection ini di mana satu, kita akan bahas mengenai mesin EVI ini. Oke, bisa seperti yang dilihat di slide. Yang pertama, EVI adalah sistem karburator digital, yaitu menggantikan sistem karburator manual yang banyak digunakan saat ini. Kemudian yang kedua, EVI sudah mulai diterapkan pada mesin sepeda motor ataupun mobil perlahan-lahan tapi pasti. Kemudian nomor tiga, pada EVI atau electronic fuel injection terdapat ECU, komponen ECU, yaitu electronic control unit yang bertugas mengatur kondisi AFR ideal agar selalu tercapai meski kondisi sepeda motor ataupun mobil dalam keadaan berubah-ubah. Yang keempat, dengan tercapainya AFR ideal, maka pembakaran yang dihasilkan mesin dapat sempurna, yang berakibat kadar buang gas beracun akan semakin berkurang atau tingkat polusinya menjadi semakin rendah. Yang kelima, dengan EVI electronic fuel injection, tenaga yang dihasilkan oleh engine pun tetap optimum setiap saat. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai tujuan pengaplikasian sistem EVI itu sendiri. Tujuannya adalah satu, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar. Yang kedua, membuat kinerja mesin menjadi lebih maksimal. Yang ketiga, pengendalian atau pengoperasian mesin menjadi lebih mudah. Yang keempat, memperpanjang umur atau lifetime dan daya tahan mesin. Dan yang terakhir, membuat emisi gas buang menjadi lebih rendah atau polusinya semakin sedikit. Kemudian seperti yang terlihat pada slide, itu adalah komponen EVI, yaitu terdiri dari sensor, ECU, dan aktuator, di mana sensor ini bertugas untuk merasakan, kemudian ECU bertugas untuk memutuskan, dan yang terakhir aktuator sebagai pelaksana. Nah, dengan kata lain, sensor mengirimkan sinyal ke ECU atau menginformasikan data ke ECU, kemudian ECU memutuskan, mengolah data tersebut dan memutuskan dan mengirimkannya ke aktuator untuk dieksekusi atau dilakukan aksinya. Nah, seperti yang terlihat pada slide, sensor seperti yang dicontohkan itu ada sensor engine coolant temperature, kemudian ada engine komputer atau ada ECU, dan yang terakhir adalah fuel injector, yaitu sebagai aktuator. Nah, engine coolant temperature atau sensor ini yaitu bertugas merasakan. Kemudian ECU ini bertugas untuk memutuskan, setelah diolah data kemudian diputuskan apa yang harus dilakukan, kemudian mengirim sinyal ke aktuator, yaitu untuk melakukan tindakan. Dengan kata lain seperti ini, contohnya seperti ini. Kulit kita ini adalah sensor. Ketika kulit kita ini mengalami gatal, maka sensor ini akan mengirim rasa gatal tersebut ke dalam otak kita. Otak ini sebagai kata lain adalah ECU, electronic control unit. Kemudian otak ini mengolah data apa yang harus dilakukan ketika kulit kita terasa gatal. Kemudian setelah mengolah data tersebut, otak menyuruh tangan kita untuk melakukan aksi, yaitu untuk menggaruk bagian kulit kita yang gatal tadi. Nah, jadi
secara sederhana, secara sederhana ibaratnya seperti itu. Sistem injeksi seperti apa yang ada di dalam tubuh manusia. Kemudian selanjutnya kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu ada komponen utama EFI atau electronic fuel injection, yaitu yang pertama adalah fuel pump atau pompa bensin, kemudian ada pressure regulator, kemudian ada temperatur sensor, kemudian inlet air temperature sensor, kemudian ada inlet air pressure sensor, kemudian ada crankshaft sensor, camshaft sensor, throttle sensor, ada fuel injector, ada speed sensor, dan ada vehicle down sensor yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah ECU. ECU atau Electronic Control Unit ini adalah bagian komponen yang sangat vital. Karena apa? ECU ini adalah pusatnya pengolahan data atau sebagai otaknya. Kalau di dalam tubuh manusia adalah sebagai otaknya. Ini adalah pusat pengolahan data kondisi penggunaan mesin, mendapatkan masukan atau input dari sensor tersebut, dari sensor-sensor, kemudian mengolahnya, kemudian memberi keluaran atau output untuk saat dan jumlah injeksi saat pengapian. Nah, itu tadi ECU adalah tugasnya memutuskan, yaitu menerima data dari sensor, kemudian mengolahnya, kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan, dan mengirim informasi ke aktuator untuk melanjutkan tindakan yang telah diterima oleh ECU dari sensor tersebut. Kemudian ada fuel pump. Fuel pump ini yaitu menghasilkan tekanan BBM yang siap diinjeksi. Dengan kata lain, fuel pump adalah pompa injeksi untuk menyemprotkan adalah pompa bahan bakar untuk menyemprotkan bahan bakar. Kemudian ada pressure regulator, yaitu mengatur kondisi tekanan bahan bakar minyak selalu pada posisi yang tetap, di mana posisi tetap ini adalah berkisar antara 55 sampai dengan 60 psi. Jadi ini adalah tekanan regulator, fungsi dari tekanan regulator atau pressure regulator. Kemudian slide selanjutnya ada temperatur sensor. Temperatur sensor ini memberi masukan ke electronic control unit mengenai kondisi suhu mesin, kondisi di mana jika kondisi suhu mesin tersebut dingin maka membutuhkan BBM yang lebih banyak, atau dengan kata lain suhu mesin belum mencapai BBM yang dibutuhkan lebih banyak atau lebih boros. Kemudian ada sensor inlet air temperature sensor, di mana sensor tersebut memberi masukan ke ECU, Electronic Control Unit, di mana kondisi suhu udara yang akan masuk ke mesin. Nah, udara dingin atau O2, atau oksigen lebih padat membutuhkan BBM yang lebih banyak. Kemudian ada sensor inlet air pressure sensor atau sensor ini memberi masukan ke ECU, ke Electronic Control Unit, kondisi mengenai bagaimana kondisi tekanan udara yang akan masuk ke dalam mesin. Nah, udara bertekanan pada kendaraan, pada tipe kendaraan ini hulu saluran masuk ada di antara dua lampu depan. Kemudian O2, oksigen yang lebih padat membutuhkan BBM lebih banyak. Dan atmospheric pressure sensor memberi masukan ke ECU kondisi tekanan udara. Ini adalah sensor atmospheric pressure sensor, sensor untuk tekanan atmosfer, di mana sensor ini memberi masukan ke ECU kondisi tekanan udara lingkungan sekitar sepeda motor atau mobil pada dataran, jika pada dataran rendah, yaitu oksigen mengalami lebih padat sehingga membutuhkan BBM yang lebih banyak, atau dalam artian udara masih dingin. Kemudian slide berikutnya yaitu ada sensor crankshaft atau crankshaft sensor. Crankshaft sensor ini memberi masukan ke ECU, Electronic Control Unit, di mana posisi dan kecepatan putaran mesin. Jika putaran mesin itu tinggi, maka membutuhkan bukaan injektor yang lebih cepat.
kemudian ada sensor berikutnya yaitu camshaft sensor. Camshaft sensor ini di mana camshaft sensor ini memberi informasi atau memberi masukan ke ECU Electronic Control Unit posisi langkah mesin. Posisi langkah mesin ini berada di mana, berada pada sudut berapa. Kemudian hanya langkah hisap yang membutuhkan bukaan. Jadi ketika langkah hisap maka membutuhkan bukaan injektor. Kemudian ada lagi yang namanya throttle sensor. Throttle ini atau yang biasa disebut dengan gas. Gas kalau dalam sepeda motor ada gas tangan, gas yang berada di tangan. Kemudian kalau di mobil ada gas yang diinjak oleh kaki. Nama tekniknya adalah throttle. Nah, throttle sensor ini adalah sensor bukaan gas, ya. Jadi sensor bukaan gas atau nama latinnya adalah throttle sensor. Ini memberi masukan, memberi informasi ke electronic control unit di mana posisi dan besarnya bukaan aliran udara. Bukaan besar jika bukaan gas itu besar membutuhkan bukaan injektor yang lebih lama. Jadi injektor menyemprot lebih lama. Kemudian komponen selanjutnya adalah fuel injector, yaitu injeksi bahan bakar. Injektor bahan bakar. Ini adalah gerbang akhir dari aliran bahan bakar minyak yang bertekanan. Fungsi utamanya adalah menyemprotkan bahan bakar minyak ke dalam mesin atau ke dalam ruang bakar dan membuka dan menutup berdasarkan perintah dari perintah dari otaknya, yaitu ECU Electronic Control Unit. Kemudian ada speed sensor. Speed sensor ini adalah sensor kecepatan, di mana sensor ini memberi masukan ke ECU, ke Electronic Control Unit, mengenai kondisi kecepatan sepeda motor ataupun mobil pada bukaan gas tertentu. Seperti contoh ketika kita memainkan gas di lampu merah, atau dengan kata lain throttle-nya itu kita mainkan, kita buka tutup dibanding dengan kecepatan 90 km per jam, itu pembukaan injektor berbeda. Jadi jadi bahan bakar, injektor menyemprotkan bahan bakar itu berbeda. Kemudian ada lagi yang namanya vehicle down sensor. Nah, vehicle down sensor ini adalah sensor di mana memberi masukan ke ECU Electronic Control Unit mengenai kondisi kendaraan. Jika motor terjatuh dengan kondisi mesin hidup, maka ECU akan menghentikan kerja valve pump, pompa bahan bakar, pengapian atau ignition, kemudian injektor untuk keamanan dan keselamatan. Dengan kata lain, jika terjadi kecelakaan, maka vehicle down sensor ini berfungsi. Maka otomatis ini bermain pada sudut berapa. Jika terjadi kecelakaan misalkan pada sepeda motor itu jatuh, maka vehicle down sensor ini sudut kemiringan jatuhnya berapa, maka otomatis vehicle down sensor ini mengirimkan informasi ke ECU untuk mematikan mesin, yaitu dengan cara pompa bahan bakar dimatikan, kemudian sistem pengapian dimatikan, dan injektor pun untuk menyemprotkan bahan bakar juga dimatikan. Maka otomatis mesin akan mengalami mati. Jadi mesin otomatis akan mati. Nah, itu adalah fungsi dari vehicle down sensor. Kemudian seperti yang kalian lihat di gambar yang ada di slide ini adalah sensor-sensor pada ECU. Ini sensor-sensor pada ECU seperti yang kalian lihat, banyak sekali sensor yang ECU yang seperti yang saya terangkan tadi, mulai dari sensor map sensor, manifold absorber sensor, kemudian engine temperature sensor, ada air temperature sensor, sensor temperatur udara, dan sebagainya. Mulai dari baterai, kunci utamanya adalah ada di baterai. Jika baterai ini adalah sumber energi, jika baterai ini tidak berfungsi, maka sensor-sensor yang lain pun tidak akan berfungsi juga, karena sensor-sensor tersebut membutuhkan sumber energi, dan sumber energi tersebut semuanya dari baterai atau aki. Kemudian ini adalah skema EVI. Skema EVI seperti yang terlihat adalah garis
garis panah yang berwarna biru itu adalah aliran udara masuk ke dalam bahan bakar, masuk ke dalam ruang bakar. Kemudian yang bertanda merah, tanda panah yang berwarna merah itu adalah aliran bahan bakar atau bensin. Nah, itu adalah skemanya. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, prinsip kerja FI. Prinsip kerja FI, jadi yang pertama prinsip kerja FI adalah jumlah aliran atau massa udara yang masuk ke dalam silinder melalui intake manifold diukur oleh sensor aliran udara atau air flow sensor. Kemudian bahan bakar dicampur dengan udara oleh fuel injection. Nah, yang kedua, fuel injector terletak di dalam intake manifold di belakang intake valve posisinya. Injektor ini berupa solenoid elektrik yang dioperasikan oleh ECU, Electronic Control Unit. Kemudian data-data lain tentang kondisi mesin akan diinformasikan ke ECU atau Electric Control Unit. Kemudian yang ketiga, ECU, Electronic Control Unit, menggunakan serangkaian sensor untuk menentukan oksigen intake, outtake oksigen, jadi udara masuk, kemudian udara keluar, kemudian tekanan manifold, kecepatan, tegangan, suhu, dan posisi throttle, posisi gas untuk perhitungan yang akurat jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk pembakaran di dalam ruang bakar. Nah, prinsip kerja FI berikutnya yang keempat, ECU akan memberi sinyal ke injektor dengan mengubah-ubah injektor ground, circuit, on dan off secara bergantian. Kemudian yang kelima, ECU akan mengatur lama pembukaan injektor sehingga bensin yang masuk ke dalam pipa saluran masuk atau intake manifold melalui injektor telah terukur jumlahnya. Bensin dan udara akan bercampur di dalam intake manifold dan masuk ke dalam silinder pada saat langkah pemasukan. Campuran ideal siap dibakar di dalam ruang bakar. Idealnya untuk setiap 14,7 gram udara yang masuk diinjeksikan 1 gram bensin. Dengan kata lain, 14,7 gram udara masuk diberikan atau diinjeksikan, disemprotkan hanya 1 gram bensin. Jadi perbandingannya adalah 14,7 banding 1. Dan disesuaikan dengan kondisi panas mesin dan udara di sekitar serta beban kendaraan. Ini sangat perlu. Kemudian bensin dengan tekanan tertentu 2-4 kali tekanan dalam sistem karburator telah dibangun oleh pompa bensin elektrik dalam sistem dan siap diinjeksikan melalui injektor elektronik. Kemudian slide berikutnya, ini adalah perbedaan sistem FI dan sistem karburator. Sistem perbedaan antara sistem FI dan sistem karburator ini pertama adalah sistem karburator atau sistem manual. Bensin dari tangki disalurkan ke ruang pelampung, masuk ke dalam karburator melalui pompa bensin dan saringan bensin. Selanjutnya bensin masuk ke mesin atau ke ruang bakar melalui lubang jet dalam ruang venturi atau ruang untuk menambah kecepatan aliran udara masuk ke mesin atau dikabutkan, sehingga jumlah bensin yang masuk tergantung pada kecepatan aliran udara yang masuk dan besarnya lubang jet, besarnya lubang slow jet dan main jet. Karburator ini tidak bisa mendapatkan jumlah bahan bakar yang masuk berdasarkan kadar oksigen O2 yang ada di udara saat itu, sehingga campuran bahan bakar yang terjadi tidak lagi ideal. Nah, bahan bakarnya tidak lagi ideal, maka bahan bakar, campuran udara dan bahan bakar ini berubah-ubah. Dan bahan bakarnya dihisap oleh mesin. Berbeda dengan injeksi yang diinjeksikan atau disemprotkan. Kemudian sistem pengapiannya pun juga terpisah. Sedangkan untuk sistem FI atau elektrik, yaitu bensin diinjeksikan ke dalam mesin menggunakan injektor dengan waktu penginjeksian yang dikontrol secara elektronik. Injeksi bensin disesuaikan dengan jumlah udara yang masuk dengan kandungan oksigen
dan putaran engine, sehingga campuran ideal antara bensin dan udara akan terpenuhi sesuai dengan kondisi beban dan putaran mesin. Kedua, bahan bakar diinjeksikan atau disemprotkan ke dalam mesin, berbeda dengan karburator. Kalau karburator tadi yaitu mesin menghisap bahan bakar. Kemudian yang ketiga, sistem pengapiannya juga berbeda, yaitu kalau diinjeksi sistem pengapiannya yaitu menjadi satu atau menyatu. Kalau di karburator terpisah. Nah, kemudian keunggulan sistem EV dibandingkan dengan sistem karburator adalah sistem EV lebih mampu mengendalikan kerugian yang ditimbulkan karena perbandingan udara dan bahan bakar yang tidak ideal yang menjadikan bensin boros pada campuran yang terlalu banyak bensin. Kemudian sistem EV lebih mampu mengendalikan emisi gas buang berlebihan dan tenaga yang tidak optimal yang disebabkan karena pembakaran yang tidak sempurna. Yang ketiga, sistem EV lebih mampu mengendalikan kerusakan mesin pada jangka yang pendek dan jangka yang panjang, yang lebih cepat terjadi serta beban kerja dari mesin dan kondisi lingkungan serta suhu dan tekanan. Kemudian sistem EV bisa meningkatkan performa engine dan lebih hemat bahan bakar. Itu tadi penjabaran mengenai sistem EV electronic fuel injection serta perbandingan antara sistem EV dan karburator. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk slide ini. Untuk pertemuan kali ini saya terangkan untuk injeksi untuk EV kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.